Hello everyone, welcome to my YouTube channel Arto. Saya pernah bahas tentang ini, Bang Jago TPK. Saat itu mungkin price masih di kisaran harga 9 ribuan atau mungkin ya sekitar 9 ribu ya. 9 ribu. So part daripada Arto ini uh, expectednya adalah continue low. Yang jelas continue low. Coba saya from this area. Oke. Jadi continue low ini kaitannya dengan ABC ya. Kaitannya dengan ABC sehingga saya masih expected Arto belum akan naik secara break to the previous high. Artinya Arto oke. Penjelasannya gini. Ini adalah fase 4 wave-nya kelima ya, di sini 4 wave-nya kelima. Paling enak itu. Saya pernah memberikan satu efek buy bila break 6.600. Artinya break 6.600 ini 6.600 adalah area yang secara technically dia sudah confirm di divergent 3, 4, 5 ending. Ya, ending. So, area ini perlu kita lihat juga divergent ini seperti ini. Ini adalah impuls ya. Harusnya ini adalah impuls yang juga harus divergent ya. Sehingga kalau di sini kita bilang divergennya di sini mungkin bisa dibilang terlalu pendek. So ini kecil sekali, sangat kecil sekali ya fase penurunan di Arto. Makanya kalau kita bilang wave yang terjadi di sini, anggap saja seperti di sini. Nah ini, maka ini harus ada divergent. Artinya from this area, it should be can do another lower lagi. Dia harus complete di wave 5 ini untuk kembali divergent. Yang mana ini nanti akan ada fase mungkin sedikit naik ya. Mungkin sedikit naik baru kemudian continue low. Nih, bisa jadi continue low sedikit lagi mungkin bisa jadi lebih ke low-nya lagi, lebih turun lagi. Nah, so ini baru ending di wave A, green line seperti ini. Ini baru starting point, satu start pertama. Kemudian nanti akan ada start ke B, ya, nah, B, kemudian ke C leg. Nah, kalau kita bilang bad news-nya, ya ini bad news-nya. From starting point ketika harga sudah sampai di atas mulai jatuh, ini adalah bad news-nya. Bad news, price kalau saya analisa sih sebetulnya harusnya technically ya, Arto ini harusnya jatuh lebih dalam lagi. Ya. Harusnya jatuh lebih dalam lagi karena memang secara technically memang harus secara teknikal ya harus jatuh gitu, harus jatuh seperti ini, dia harus break. Dan walaupun kalau kita bilang dia ini misalnya ini sudah ending di harga 6850 ya, di Vibo 161, kemudian kita anggap ini adalah wave 3, kemudian 4, ending ini adalah endingnya di wave 5, sebenarnya ya itu bisa saja terjadi, sah-sah saja kita mengkalkulasi seperti itu bisa. Hanya masalahnya sekarang adalah kalau ingin fase buy ini benar-benar valid ya, maka harus ada bullish engulfing yang terjadi di area ini gitu. Nah, katakanlah seperti ini ya. Nah, ini harus terjadi bullish engulfing yang benar-benar valid di harga ini gitu. Kalau ini 3, maka akan ada 4, next part harus turun lebih dalam lagi daripada ini. Dan juga belum ada bullish engulfing juga kan di harga ini.
gitu. Ini kita belum lihat ada bullish engulfing, ini malah continuation trend. Kalau di seperti ini adalah fase continuation trend. Bullish engulfing seperti ini, nanti kita ingin dapatkan adalah seperti ini. Ini adalah bullish engulfing, ya. Ada harga ini one on one. Ini harusnya lebih turun lebih dalam lagi, complete wave 5, baru kemudian buy lagi. Seperti itu. Oke. Okay. So belum buy sih. Kalau saya bilang ini baru minimum target di 6.600, sehingga masih belum ada fase untuk buy lagi. Saya masih belum expected untuk buy di 6.000. Di sini belum ada fase, belum menunjukkan potensi untuk buy lagi, sehingga kita wait aja, wait dulu. Nanti waitnya gimana? Waitnya adalah menunggu sampai ada bullish yang baru nanti kemudian kita bisa buy lagi. Setidaknya ada seperti inilah satu buy, nanti esok hari baru kita buy. Nah seperti inilah ya. Ini terjadi seperti ini baru kemudian kita buy. Kalau belum ada ini ya jangan buy dulu. Kemudian yang kedua adalah BPYP. Saya juga sudah lama menjelaskan tentang saham ini dan lama sekali. Okay. So BPYP, BPYP ini apa ya? Kalau saya bilang BPYP ini masih di dalam fase wave Y ya. Dia masih bermain di wave Y ini. Dia belum ending di wave Y, belum selesai loh wave Y ini, masih panjang. Dia masih belum selesai wave Y. So kebetulan hari ini dia benar-benar luar biasa seperti ini. Nah, besok bisa buy BPYP. Walaupun di sini saya sudah melakukan satu average buy di 1025, nah bisa buy lagi esok hari. Kalau hari ini ingin buy gimana Bang? Pokok asal dia tidak break di bawahnya harga kemarin, ya. Asal dia tidak break di bawah harga kemarin dan tidak close di harga 9880, maka bisa di buy BPYP. Ya. Asal tidak buy di harga kemarin maka bisa di buy, sehingga nanti akan kita geser seperti ini prosesnya. Nah, kosong WSY, nanti akan ada tiga fase kenaikan ke atas, minimum itu. Oke. Mau beli sekarang bisa, mau beli besok pun juga bisa BPYP. Apalagi kalau BPYP besok seperti ini penurunannya, ya naik seperti ini kan, kemudian dia turun ke fase merah, ini buy lebih bagus. Mungkin bisa buy di fase sore, bisa lebih enak. Oke. Ini adalah analisa di BPYP. Masih bermain di wave Y. Belum ending wave Y. Ya, belum ending wave Y. Endingnya wave Y itu apabila ini sudah kita dapatkan. Nah, ini sudah break di harga ini, maka ini sudah wave Y-nya sudah stabil di harga 845. Apabila ini sudah di break, ya harga ini sudah di break, maka stabil, sudah wave stabil di harga ini. Sementara untuk ini bisa buy, sekali lagi bisa buy ya, 940 bisa buy harga ini. Cukup lama sih BPYP ini bermain di wave Y ini cukup lama ya, mulai dari ini tanggal berapa ini, Juli sampai saat ini, dia mulai dari Juli, low Juli 94 ya, low Juli di 935 sampai sekarang dia masih bermain di wave Y. Artinya ya ini kalau mungkin pemakai trendline mungkin sudah bilang ini sudah break low, nah gitu, break low. Nah ini sudah break low. Pemakai trendline mungkin sudah break low. Nah, mungkin analisanya saya yakin akan lebih low lagi. Ya, akan lebih low lagi, BPYP akan lebih jatuh lebih dalam lagi. Tapi
break low kalau bagi pemakai Elliott Wave, maka break low-nya itu apabila dia sudah benar-benar sampai di harga ini 650. Kalau 650 maka ini sudah, ya kita tinggal tunggu fase penurunan saja. Ending wave 5 selesai, kita buy, naik, maka nanti tinggal selnya di atas, mungkin sel di harga 2.200 atau di harga 1.000 seperti itu. So ini bisa di buy, bisa di buy 940, bisa di buy. Sekali lagi BPYP adalah fase buy di harga ini. Saya merekom, kalau saya bilang rekomkan, saya bisa rekomkan buy di 940 ya, karena dia punya harga dasar di 650 ini sebagai minimum target nantinya. Tapi so far sejauh ini belum tercapai, makanya ya bisa di buy harga 940. Kita hanya expected bahwa BPYP hanya akan sampai di dia saja, tidak sampai di 161.000, tapi hanya sampai di bermain di antara tipe 100 dan tipe 161. Di atas 161 lebih baik. Karena kalau dia bermain di atas 161 enak, nanti kita analisanya enak. Artinya enak itu harga naik juga. Harga akan naik lagi. Ya, BPIB akan naik lagi. Naik terus seperti itu. Minimum 3 swing ini, 1, 2, W, X, Y. Ya, minimum ini. Kenaikannya minimum adalah ini, W, X, Y. Seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Ini adalah WhatsApp number saya. Bila ada pertanyaan, sampaikan di WhatsApp ini, teman-teman. Terima kasih, bye-bye.